Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, para murid, para pelajar tahfidzul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini saya bisa berkumpul, berjumpa, dan juga bersama-sama di tempat atau madrasah tahfidzul Quran, apa namanya, Asyatibiyah, madrasah tahfidzul Quran Asyatibiyah. Mudah-mudahan di tempat yang sangat mulia ini sebagai saksi kelak kita di akhirat dijadikan orang-orang min ahlil Quran. Allahumma amin. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh, orang yang ahli Al-Quran itu dianggap ahlullah, keluarga Allah, wa khasatuh, dan orang-orang yang dijadikan kekasih-kekasih khususnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita wajib menjaga dan juga wajib berbangga menjadi orang-orang yang senantiasa berhubungan atau hidup dengan membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah di tempat ini arah untuk itu semuanya ada. Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang mengarahkan kita, mengajak kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Dan kita sangat merasa beruntung kalau hari-hari kita diisi dengan pelajaran Al-Quran. Ini suatu hal atau generasi yang insya Allah akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian masih muda, masih kecil, tapi kalian sudah menjadikan diri kalian, mengabdikan diri kalian, menghibahkan diri kalian, menghadiahkan diri kalian untuk ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Al-Quranul Karim, yang mana isi dari Al-Quran itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Tentu Al-Quran ini akan menjadi sempurna ya, jika mana kita memahaminya dengan baik. Al-Quran sudah sempurna, cuman kita sebagai umat Islam perlu menjadi lebih sempurna untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu maksudnya ya. Kalau mulai dari kecil macam kalian, ini dimulai dari membaca, cara membaca ya. Cara membaca, gimana cara membaca Al-Quran yang baik, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Mana huruf yang harus dibaca panjang, mana huruf yang harus dibaca pendek ya. Ini semua adalah tata cara bertajwid. Bertajwid yaitu tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Itu hukumnya
harus dipelajari bagi orang yang ingin menjadi ahlul Quran. Ada di sana kita mengenal namanya mat tabi'i misalnya, ya. Baca 2 huruf atau 2 harokat. Mat tabi'i baca 2 harokat, ya. Bismillahi. Nah, bismillahi. Ya. Ini mat tabi'i itu bacanya adalah dengan 2 harokat. Lahi. Ini harus tahu. Alhamdulillah guru-guru kita juga mengajarkan yang demikian, ya. Ada juga mat jaiz, ya. Mat yang dibaca 4 harokat, ya. Ada mat lazim yang dibaca bisa 6 harokat. Mat arid sukun. Nah, ini semuanya juga yang sifatnya panjang seperti amin, ya. Mat arid sukun. Ini ilmu-ilmu tajwid semacam itu harus kita ketahui bila mana kita ingin menjadi ahlul Quran. Karena di dalam hadis tadi disebutkan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran itu adalah ahlullah, dianggap keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Karena itu para pelajar-pelajar tahfidzul Quran harus berbangga, tapi tetap harus menjaga bagaimana caranya. Kalau kita sudah dianggap keluarga, ya, atau orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, diperhatikan khusus, maka tidak boleh sembarangan berbuat. Naudzubillah, kalau berbuat maksiat kepada Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Saya contohkan. Kalau ada seorang yang terhormat, ya, kalau di Malaysia ini macam seorang datuk, ya, terhormat. Kemudian kita diangkat atau diambil menjadi anak angkat dari datuk tersebut. Semula kita waktu di rumah kita bebas bermain, ya, kita bebas berbuat segala macam apa yang ingin kita lakukan. Tapi begitu diambil anak angkat oleh seorang datuk, maka kita harus bisa merubah diri, ya, agar tetap dicintai oleh datuk yang terhormat tersebut. Betul? Soal kalau kita melanggar peraturan datuk itu, kita akan dikembalikan ke rumah kita, tak jadi anak angkat. Betul? Kenapa? Ya, karena tidak bisa taat kepada aturan datuk itu. Misalnya datuk itu yang menjadi ayah angkat kita adalah orang yang senang mengajak kita pergi sholat ke masjid selalu, ya. Maka kalau kita kepingin terus menjadi anak sang datuk, anak angkat dari sang datuk, kita pun harus belajar aktif sholat 5 waktu, ikut beliau ke masjid. Kebetulan misalnya datuk ini tidak suka main bola, kebetulan ini, ya. Dan dia akan marah kalau melihat anak angkatnya ini main bola. Dia akan marah. Kita tahu. Gimana kira-kira kalau ingin menjadi tetap sebagai anak angkat datuk ini, boleh tidak kita main bola? Tak boleh. Soal apa? Kalau kita main bola, kita akan dipulangkan ke rumah orang tua kita, ya, ke kampung kita. Soalnya apa? Soalnya datuk itu tak suka main bola, tak suka lihat anak angkatnya main bola. Betul? Datuk itu kebetulan lebih suka kalau anak angkatnya
Kemana? Ke masjid. Nah, agar kita tetap menjadi anak angkat yang dicintai oleh datuk, maka harus kita ini belajar, kita menjaga, walaupun berat bagi kita untuk melakukannya, ya, maka kita harus tetap bagaimana setiap sholat 5 waktu pergi ke masjid. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah datuk tadi yang menjadi ayah angkat kita akan terus senang. Ya, dan kalau senang kepada kita, maka segala sesuatu milik datuk itu akan diberikan kepada kita. Tempat tinggal yang enak, betul? Ya, kalau diajak makan yang enak, kita juga ikut makan yang enak. Ya, fasilitas-fasilitas yang lain akan disediakan. Kenapa? Karena datuk itu cinta kepada kita. Jelas? Jelas? Itu gambaran, gambaran, perumpamaan, permisalan. Ya, karena kita sudah dianggap sebagai keluarganya datuk. Ini dalam hadis dikatakan ahlul Quran, ahlullah. Bahwa orang yang menjadi ahlinya Al-Quran dianggap ahlullah, keluarganya Allah. Agar kita tidak diusir dari dianggap sebagai keluarga Allah, maka jangan sekali-kali melanggar syariat. Ya, agar kita menjadikan orang yang tetap dicintai oleh Allah, maka kita harus menjaga diri bagaimana caranya kita mengamalkan syariat yang benar. Jelas? Wa khassatu, bukan sekedar keluarga saja. Wa khassatu, dan orang yang ahli Quran ini dianggap orang yang menjadi kekhususan Allah. Orang khusus. Apa ya orang khusus itu? Kalau anak itu kan ada anak biasa, ada anak emas. Betul? Tahu ngerti anak emas? Anak yang paling dimanja, yang paling disuka, yang paling disayang, yang paling dicinta. Ya dah. Ini kekhususan. Maka ahlul Quran ibarat anak gitu, anak emas. Ya, ibarat anak adalah anak emas yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu. Nah, kalau kita ingin tetap menjadi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dianggap keluarga oleh Allah, ya, menjadi orang-orang khusus dari Allah SWT, maka ahlul Quran harus bijak, harus bisa menjaga diri, harus bisa berbuat baik, harus terus, tidak boleh berbuat segala sesuatu karena kemauan hawa nafsunya, tidak boleh. Semua itu harus terukur dengan syariat, terukur dengan syariat. Bagaimana mempelajari syariat yang benar? Kalau mulai kecil ini kita belajar Al-Quran, ya, maka hendaklah kalau sudah mulai mengerti sikit-sikit ilmu, sudah mulai mendalam, kita tambah dengan ilmu hadis, ya, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kalau sudah kita belajar hadis, artinya Al-Quran dengan hadis itu adalah sumber hukum bagi umat Islam. Ya, maka segala sesuatunya kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi ma'asyiral muslimin, para santri yang dirahmati oleh Allah, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar, memahaminya ini tidak mudah, alias mempunyai tingkat kesukaran yang tinggi. Maka dibantulah oleh para ulama dengan ilmu fikih atau ilmu fikih, kata orang Indonesia, ilmu fikih menurut bahasa Malaysia. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kemudian kita sikit-sikit belajar hadis, kemudian di sana kita mulai untuk membuka ilmu fikih atau fikih. Apa itu ilmu fikih? Yaitu ilmu yang mengajari kita untuk mempermudah tata cara mengamalkan syariat, semacam sholat misalnya.
ya, semacam sholat. Orang kalau tidak tahu ilmu fikih ini sering salah. Maaf ya kalau saya bicara fikih karena saya orang Indonesia ya. Kalau para santri, para pelajar di sini bilang apa? Ilmu fikih. Tapi mengerti ya, ilmu fikih itu ilmu fikih sama ya. Cuman lisannya yang berbeda ya, lisannya yang berbeda. Kalau kita ingin tahu ilmu fikih itu mengatur segala tata cara kita hidup sehingga kehidupan kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun hadis ya, termasuk yang paling umum yaitu fikih tentang sholat. Fikih tentang sholat. Fikih tentang sholat ini tidak mudah. Walaupun kita sudah setiap hari sholat, tapi kalau kita pelajari lagi ilmu fikih tentang sholat ini ternyata luas. Ternyata sangat luas. Mulai dari tata cara mengenal air yang suci, ya, itu ada tata caranya sendiri. Mana itu air bersih dan mana itu air suci, ya, itu berbeda. Air bersih belum tentu suci, jelas. Maka ada perbedaan-perbedaan ya. Air bersih itu ada yang namanya air mustakmal, air yang sudah dipergunakan. Misalnya ini air saya pergunakan untuk wudhu, saya tampung lagi, ini ya, saya tampung, ini airnya tetap bersih, tapi sudah pernah saya pakai, maka ini bukan air yang bisa untuk bersesuci, namanya air mustakmal, sudah pernah dipergunakan. Kalaupun diminum tak apa-apa, karena ini airnya bersih, ya. Cuman untuk bersesuci seperti wudhu, maka tidak bisa. Ini dibahas dalam ilmu fikih yang disusun oleh para ulama. Ilmu fikih itu juga berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Itu dari segi sesuci ya. Nah, kemudian menginjak akan sholat. Orang akan sholat. Ini kita dalam keadaan sholat berjamaah, ya. Maka di sana ada aturan. Orang yang berjamaah ini harus tasfiyatus sufuf. Apa tasfiyatus sufuf? Meluruskan sof sholat. Ini juga ada ilmu fikihnya. Diambil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan sebuah hadis ya. Saya katakan tadi bahwa ilmu fikih itu diambil dari hadis, juga diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dari Sayyidina An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nasi biwajhihi, bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada makmum sholat. Jadi jamaah sholat ya, Rasulullah menghadap kepada makmumnya sebelum takbir. Jelas? Faqala, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqimu sufufakum, dirikanlah sof kalian, luruskanlah sof kalian, sof sholat ini, ya. Salatan, beliau mengatakan itu 3 kali. Jadi prakteknya aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Ya. Luruskan sof kalian, rapikan sof kalian, tegakkan sof kalian 3 kali. Wallahi, demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, la tuqimanna sufufakum au la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian mau meluruskan sof kalian,
merapatkan soft kalian, atau kalau kalian tidak mau lurus softnya, tidak mau rapat softnya, maka hati kalian akan dipecah-pecah oleh Allah, akhirnya tercerai-berai. Jadi untuk urusan tasfiyatus sufuf, hanya mengurus soft sholat itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka berkatalah Sayyidina An-Nu'man bin Bashir, faraitur rajula, aku melihat orang-orang itu, yaitu makmum salat tadi itu, yulziku mangkibahu bimangki sahibihi, mereka merapatkan mangkib, ini bahu, ya, bahunya dengan bahu temannya, jadi apa namanya, rapat, ya. Saya tak tahu kalau bahasa Malaysia, kalau bahasa Indonesia mepet, merapatkan, memepet, ya. Apa bahasa sini? Rapat juga. Merapatkan bahunya, menempelkan bahunya dengan bahu temannya. Wa rubbatahu bi rubbati sahibihi, dan menempelkan rubbah, lutut. Ya, lututnya ini dengan lutut kawannya, rapat jadi. Faka'bahu bika'bihi, demikian juga Ka'ab itu mata kaki, jelas, mata kakinya ditempelkan dengan mata kaki teman sebelahnya, rapat itu. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin di antara kita belum bisa mengamalkan, tapi itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Jadi untuk urusan tasfiyatus sufuf, merapatkan soft salat saja itu sudah diperintahkan oleh Nabi. Kalau kita ingin menjadi orang pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang otomatis menjadi kekasih Allah, yang dikatakan ahlul Quran tadi itu, ahlullah wa khosatu, ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan kekhususan Allah, maka orang tersebut juga harus belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktek peribadatan hadis, ya. Dalam bab ini adalah tentang tasfiyatus sufuf, soft salat. Jadi soft salat itu bukan tradisi orang sekarang atau bukan tradisi orang Arab, bukan, ya. Tapi soft salat ini adalah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam. Luar biasa. Adik-adik pelajar sudah melaksanakan di sini al-mangkib bil mangkib, gimana? Bahu bertemu dengan bahu, ar-rukbah bil rukbah, apa ini? Lutut ketemu dengan lutut, al-ka'ab bil ka'ab, mata kaki ketemu dengan mata kaki. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ke depan, kalau kemarin kita belum melaksanakan itu, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengamalkannya agar sholat kita menjadi sempurna. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau itu diingkari, kalau itu tidak dikerjakan, maka satu dengan yang lainnya umat Islam ini bercerai-berai, bertengkar sana sini. Gara-gara apa? Gara-gara soft sholatnya ini tidak sempurna. Naudzubillah, kalau ada orang yang mengatakan, oh soft sholat itu ya bebas-bebas saja lah, ya. Kalau rapat itu kan tradisi Arab. Wah, ini namanya tidak mengerti ilmu fikih, tidak mengerti ilmu hadis, ya dah. Tapi kalau orang alim, maka dia pasti akan memahami ajaran fikih, atau di sini kebetulan fikihnya diambil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah itu dari segi apa? Tasfiyatus sufuf, akan melaksanakan sholat. Dan kalau sudah masuk dalam bab sholat juga ada fikihnya, ya. Maka fikih ini juga perlu. Bagaimana tata cara takbiratul ihram, betul? Nah, tadi kita kembali kepada yang paling atas adalah Al-Quran. Al-Quran ini
hukum. Dalam Al-Quran ini cuman disebutkan sebagai aturan besar. Aqimus sholata, kalian hendaklah mengerjakan sholat. Ya, perintah secara umum. Mungkin kalau tahun ajaran baru itu ada pengumuman ya, pendaftaran pesantren ini, sekolah ini, ya, sudah tercatat tanggal sekian sampai sekian, itu aturan. Jelas? Itu ibarat ayat-ayat Al-Quran, aturan besar. Begitu masuk daftar, maka mulai ada peraturan. Orang yang daftar, ini hadisnya ya, orang yang daftar tanggal sekian sampai tanggal sekian harus menyerahkan foto, ya, menyerahkan identitas, betul? Ya, diantarkan orang tua, membayar sekian, itu ibarat hadis. Jelas? Ibarat hadis. Lebih detail, lebih rinci. Jelas? Nah, kalau kepingin rinci lagi, mulai dari pelajaran kelasnya apa, hari ini jadwal programnya apa, itu ilmu fikih. Ya, misalnya siang ini ada kajian, siang ini ya diumumkan pada para santri, para murid ya, para murid harap membawa buku ini, jadwalnya ini dan itu. Betul? Ini ibarat ilmu fikih, ya. Nah, kalau kepingin sempurna menjadi santri atau menjadi murid atau menjadi pelajar, maka 3 macam ini juga harus dipenuhi. Apa itu? Fikihnya harus dipelajari dengan baik, hadisnya harus dipelajari dengan baik setelah mendalami pelajaran Al-Quran. Ya. Nah, ya, ikhwan, para santri rahmatullahi Allah SWT, di dalam kesempatan yang sangat baik ini, mungkin itu dulu saya cukupkan. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami, kita bisa diskusikan habis ini ya. Ada tanya jawab, mau bertanya insya Allah saya jawab ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.